Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Nah, Lause mau ajak adik-adik berdiri. Kita mau menyanyikan pujian. Kita mau gerak ya Lause ya? Iya Lause. Oke. Kita mau tepuk tangan, kita mau bergerak Oke. Lause. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati berputar. Kalau kau suka hati berputarlah. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati berputarlah. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati semua gerak. Hore, kalau kau suka hati semua gerak. Hore, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semua gerak. Hore! Adik-adik masih semangat kan? Semangat Lause. Kita berdoa ya adik-adik. Oke. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah mempersatukan kami walaupun dengan jarak yang berbeda. Tuhan berkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan Tuhan juga berkati Lause yang akan bercerita. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Nah Lause mau ajak adik-adik untuk main games ya. Wah seru nih, pasti kita mau main game dulu ya. Tahu 9 buah roh nggak adik-adik? Tahu nggak Nah ya? kita mau nyanyikan lagu ini dulu ya adik-adik ya. Oke. Ada kasih, ada sukacita, Ada damai. sejahtera. Banyak ya Lause, pokoknya ada 9 ya adik-adik. Ayo, Kita semuanya. nyanyi ya. Kita nyanyi dulu biar kita tahu semua 9 buah roh, oke? Oke. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi kita katakan. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Nah, jadi adik-adik sudah pada tahu kan apa Pasti aja sudah ya tahu dong buah-buah roh? adik-adik. Nah, kita mulai ya gamenya Lause. Oke Lause. Nah, jadi di sebelah Lause ini sudah ada beberapa kata yang diacak-acak ya. Nah, coba deh adik-adik temukan buah-buah roh yang ada di tulisan-tulisan ini, di kotak-kotak ini. Wah, coba-coba Lause juga mau lihat. Oh, kayaknya Lause menemukan kasih. Adik-adik menemukan kasih nggak? Ayo adik-adik. Tuh, yang di situ. Nah itu dia. dia. Yes. Nah Ada juga sukacita.
ini Lause? Tadi sukacita kan? Oh, Oke. iya. Nah, yang ketiga damai sejahtera. Mana damai sejahtera? Mana damai sejahtera? Mana damai sejahtera ya? Itu tuh di pojok yang di pojok. Nah, ini damai sejahtera. Adik-adik temuin apa lagi? Ayo adik-adik. Cepet. Apa? Hah? Kesabaran. Kesabaran di mana ya? Kesabaran. Kesabaran coba kita. Ayo cari. Oh, itu di bawah. Itu. Nah. Ya. Yeay, kesabaran. Apalagi ya? Ayo ya? satu 9 lagi. buah loh. Lause temu apa Lause? Kemurahan. Kemurahan. Ayo mana kemurahan, Lause? Mana ya? Coba. Kemurahan. Itu, ini. Mana? Di situ. Nah, itu. Kan Lause. Iya, adik-adik juga pada pintar ya di rumah udah nunjuk-nunjuk itu Lause. Ayo apalagi adik-adik apa lagi ya? Kasih, Ayo, sukacita, adik-adik. damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Apalagi? Apa Ayo lagi ya? adik-adik. Ayo. Apa adik-adik? Bantu Lause dong, bantu Lause. Oh ya adik-adik juga kayaknya sudah banyak nunjuk-nunjuk ya, pada nunjuk-nunjuk. Kesabaran udah, kemurahan udah. Kebaikan kayaknya udah ketemu tuh kebaikan. Lause sudah menemukan kebaikan, adik-adik sudah menemukan Sudah kebaikan. di atas. Coba lihat. Kebaikan. Ini. Nah. Satu lagi. Ya. Ayo. Kayaknya adik-adik juga lebih pintar dari Lause pada nemuin semua ya di rumah ya. Yang ke-7 ya Lause ya. Ayo adik-adik, sudah ketemu? Paling atas. Lemah lembut. Kesetiaan. Ada Oh, sorry. kesetiaan. Ini kesetiaan. Lause, kesetiaan. Nah, Eh. kesetiaan. Paling atas itu Lause, paling atas bener Lause. Nah, yang atas. Yeay, lemah lembut. Nah, satu lagi ya berarti Lause ya. Satu lagi. Ayo. Ayo. Kuatkan diri ya. Oh, itu tuh Lause di sini. 1, 2, 3. Ini. Penguasaan diri. Penguasaan diri. Ini Lause. Yeay. Adik-adik pintar ya. Wah, adik-adik semuanya pada pinter, pada bisa menjawab semuanya. Dan adik-adik pun juga pasti udah mengenal ya 9 buah roh. Iya, Lause. Oke Lause, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Lause, kita mau mengangkat pujian dulu ya Lause. Iya, Lause. Karena benar-benar cuma ada satu Tuhan di hidup kita. Dan dia yang selalu menjaga, dia selalu melindungi. Dan selalu mengasihi setiap kita. Mari sama-sama adik-adik kita mengangkat pujian ini ya. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Sama-sama kembali kita akan pujian ini. Hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi setiap kita. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi
berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang begitu baik, yang selalu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh teramat sangat baik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar, kalau kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau yang tutup bungkus setiap kami Tuhan, agar kami boleh mengerti setiap isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik semuanya masih ingat gak ya cerita minggu lalu, Lause ceritanya tentang apa ya? Apa? Iya, benar sekali. Jadi Raja Ahasiweros memilih Ester dari seluruh gadis-gadis cantik yang di dalam kerajaan menjadi permaisurinya. Setelah Ester menjadi permaisuri, ia masih menyimpan rahasianya bahwa ia adalah seorang Yahudi karena ia taat sama Mordekai dan tidak pernah menceritakan itu kepada siapapun. Di dalam istana ada seseorang yang sangat penting. Namanya itu adalah Haman. Haman, kalau ada orang-orang yang lewat, dia ingin semuanya untuk sujud menyembah kepada Haman. Wah, tetapi Mordekai dia tidak mau sujud kepada Haman. Jadi Haman membuat suatu hal yang licik. Ia mohon kepada raja untuk mengeluarkan suatu undang-undang untuk membunuh semua orang Yahudi. Sewaktu Mordekai mendengar tentang undang-undang ini, ia menjadi sangat sedih. Semua orang Yahudi juga merasa sangat sedih. Lalu Mordekai segera mengirim surat kepada Ester, dan Mordekai dalam surat itu yang meminta agar Ester menyatakan kepada raja bahwa Ester juga sendiri adalah seorang Yahudi, dan Ester memohon kepada raja agar orang-orang Yahudi bisa diselamatkan. Ester sangat mengasihi Mordekai. Ester juga sangat mengasihi orang-orang sebangsanya. Tapi Ester tahu bahwa tidak seorang pun, bahkan seorang permaisuri sekalipun, tidak boleh datang menghadap raja begitu saja. Kecuali jika raja itu memanggil sendiri. Dan raja kalau tidak mengulurkan tongkat emasnya pun, Ester bisa-bisa dibunuh. Jadi Ester bersama dengan seluruh bangsa Yahudi berdoa. Mereka berpuasa. Mereka berdoa selama 3 hari. Kemudian setelah berdoa dan berpuasa, Ester memakai pakaian terindahnya dan ia pergi menghadap raja di ruangannya yang istimewa. Wah, raja sangat mencintai Ester. Ketika raja melihat Ester, ia mengulurkan tongkat emasnya kepada Ester dan bertanya kepada Ester, "Ester, apa yang kamu mau ingini?" Jadi Ester pun menjawab, "Saya mau mengundang raja dan juga Haman untuk datang menghadiri jamuan makan malam bersamanya 2 hari. Setelah jamuan makan pada hari yang kedua, raja pun kembali bertanya kepada Ester, "Ester, apa yang kamu ingini dari raja?" Ester pun mengatakan agar raja dapat menyelamatkan bangsanya Ester, yaitu bangsa Yahudi. Haman mau mengakali raja dengan membuat undang-undang untuk membunuh semua umat-umat Yahudi. Dan Ester sendiri pun juga orang Yahudi. Apa? Ester orang Yahudi? Wah, raja marah sekali. Tapi apakah raja marah dengan Ester? Tidak. Ternyata raja marah dengan Haman karena Haman begitu jahat mau memusnahkan orang-orang Yahudi. Dan raja memerintahkan agar Haman dibunuh. Nah, jadi selamatlah sudah bangsa umat Yahudi karena Ester yang terus berdoa dan berjuang bagi umatnya, bangsa Yahudi. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan ceritanya Ester. Wah, luar biasa sekali Ester ya. Walaupun Ester takut untuk menyelamatkan bangsa-bangsanya, Ester takut menghadap raja, tapi Ester berani ya. Dia tetap berdoa, dia berpuasa, minta Tuhan untuk memampukan dia. Jadi karena keberaniannya dan juga karena kasihnya kepada setiap bangsa-bangsa Yahudinya, dia berani menghadap raja dan raja akhirnya tahu kalau Ester adalah seorang Yahudi dan menyelamatkan bangsa-bangsa Yahudi. Wah, gimana dengan adik-adik? Adik-adik takut melakukan sesuatu enggak?
Atau adik-adik mungkin tidak suka melakukan suatu hal. Tapi adik-adik harus melakukan itu agar adik-adik juga dikasih oleh Tuhan. Jadi misal contohnya apa ya? Oh, misalkan adik-adik punya mainan nih. Wah, mainan ini adik-adik sayang banget dengan mainan ini. Boneka, mobil-mobilan, pesawat, helikopter, apapun itu. Lalu ketika adik-adik main, temennya adik-adik datang. Terus lihat, wah bagus sekali mainan ini. Boleh pinjem nggak ya? Wah, tapi pasti adik-adik mau kasih nggak? Wah, ini kesayangannya adik-adik loh. Mainan yang paling disayang sama adik-adik. Adik-adik mau berbagi nggak ya? Mau mengasihi nggak ya temennya adik-adik? Ah, nggak usah lah. Ah, kan itu punya aku. Nah, tapi kita hari ini diajarkan oleh cerita tadi, Esther. Dia mungkin bisa saja tidak menghiraukan bangsa-bangsanya. Tapi karena dia mengasihi bangsa-bangsanya, dia pun memberanikan diri untuk menolong sebangsanya. Nah, mungkin adik-adik juga begitu ya. Adik-adik juga harus sayang sama teman-temannya. Teman-temannya pengen main, ya ajak dong main. Kita sama-sama main bareng. Kita sama-sama main mobil-mobilannya. Kita sama-sama main pesawat-pesawatannya. Kita sama-sama main bonekanya. Karena apa? Karena adik-adik juga sayang sama teman-temannya kan? Iya kan? Atau mungkin sama koko cecenya, atau sama adik memenya. Juga diajak bareng-bareng. Walaupun kadang-kadang, suka ngeselin deh Cece Koko nih. Kadang-kadang suka ngeselin deh Titi, Meme ini. Tapi hari ini kita diajarkan ya untuk saling mengasihi. Walaupun adik-adik mungkin gak suka sama orangnya. Mungkin adik-adik gak suka dengan pekerjaannya. Mungkin adik-adik merasa susah untuk melakukan itu. Tapi percayalah Tuhan yang akan memampukan setiap kita dengan adik-adik kalau adik-adik berdoa ya. Dan pasti Tuhan akan memampukan setiap adik-adik semua. Oke? Nah, sekarang sudah tiba saatnya untuk kita membaca ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7a. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Satu kali lagi ya, 1 Yohanes 4 ayat 7a. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Nah, untuk adik-adik yang masih kecil juga ada ayat hafalannya ya. Yuk sama-sama kita baca. Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi, Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk menghafal ayat Alkitabnya, lalu direkam sama mama atau papanya, dikirim kasih ke Lause ya. Oke. Nah, adik-adik, jadi hari ini kita sudah belajar tentang mengasihi. Karena mengasihi itu berasalnya dari Allah ya. Nah, sama-sama kita mau meresponi firman Tuhan pada hari ini. Kita katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oke, Lause. Sama-sama kita mau mengangkat puji. Yuk adik-adik. Katakan, ku kasihi kau dengan kasihnya Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Allah. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Allah. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik sekali lagi kita nyanyi, kita katakan dengan sungguh. Kalau kita mau mengasihi saudara kita, teman-teman kita, Koko Cece, Titi Meme, Iya, dengan Lause. kasihnya Tuhan. Oke? Oke. Sekali lagi kita nyanyi, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih
kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Allah. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sama-sama adik-adik kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau kami boleh menyelesaikan ibadah sekolah minggu. Di mana pada hari ini Tuhan kami pun juga boleh belajar untuk boleh mengasihi teman-teman kami, saudara-saudara kami, papa mama kami ya Tuhan. Mampukan setiap kami untuk boleh terus mengasihi. Terima kasih Tuhan karena kasih itu adalah daripada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selesai sudah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye.